Halo sahabat waktu luang, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang kutukan cinta gadis Dayak pulang ke Jawa, tapi hidupnya tak pernah sama lagi. Ini kisah tentang Bagas, seorang mahasiswa yang hanya ingin menjalankan KKN, tapi kepulangannya ke Jawa meninggalkan sesuatu di belakang yang tak pernah bisa ia ambil kembali. Di antara kabut tipis yang menggantung di atas Sungai Barito, Kalimantan Selatan, tersembunyi sebuah desa kecil yang tak banyak dikenal orang. Desa itu bernama Lahu Mering. Disitulah kisah ini dimulai, tentang seorang mahasiswa dari Jawa yang hanya berniat menjalankan tugas KKN tapi okerni, tak pernah benar-benar pulang. Namanya Bagas, dan ini adalah cerita tentang jiwanya yang tertinggal. Tahun ke 2019, Bagas, mahasiswa jurusan Antropologi Budaya dari Universitas Gadjah Mada, terpilih ikut program KKN tematik ke Kalimantan Tengah. Tujuan program itu mendokumentasikan budaya Dayak dan membantu pendidikan di daerah adat. Timnya terdiri dari 7 mahasiswa, campuran lintas jurusan, tapi dari semua hanya Bagas yang benar-benar tertarik pada kepercayaan lokal. Perjalanan ke desa Lahu Mering bukan hal yang mudah. Setelah pesawat mendarat di Palangkaraya, mereka naik mobil bak terbuka selama 6 jam ke arah utara. Perjalanan sangat melelahkan, melewati jalan terjal berbatu yang rusak dan berlumpur. Sungguh pengalaman yang baru untuk mahasiswa dari kota. Untuk sampai ke desa Lahu Mering, harus melintasi sungai dengan naik perahu kayu menembus sungai kecil yang gelap dan penuh akar. Hari mulai gelap saat mereka tiba. Kabut tipis menyambut mereka, dan mata-mata dari balik jendela rumah panjang terlihat mengintai. Hari-hari pertama dilalui dengan kagum. Warga desa ramah meski bicara dengan dialek Dayak yang berat. Mereka tinggal di rumah panjang, satu bangunan besar yang dihuni banyak keluarga. Bagas mulai memperhatikan pola hidup mereka. Ada banyak larangan yang tak dijelaskan dengan gamblang, seperti tidak boleh buang air di hutan sebelum minta izin, tidak boleh menyentuh tali-tali anyaman tertentu di bawah pohon besar, dan tidak boleh mendekati pantak rumah kecil untuk roh leluhur. Itu semua dianggap adat. Tapi bagi Bagas, itu panggilan riset. Hari kelima, Bagas bertemu gadis itu. Namanya Rinjing. Gadis berambut panjang, berkulit sawo matang dengan wajah teduh, dan sorot mata dalam. Pertemuan mereka tak sengaja. Rinjing sedang menjemur daun kering untuk ritual keluarga. Bagas menyapa, dan hanya dijawab anggukan. Hari-hari selanjutnya, mereka makin sering bertemu. Rinjing membantu Bagas menerjemahkan bahasa Dayak Mahanyan. Ia juga mengajari nama-nama tanaman obat, dan dari situlah kedekatan mulai tumbuh. Tapi warga desa mulai menghindar. Ada satu kalimat yang terus Bagas dengar berulang dari ibu-ibu desa. Anak itu bukan untuk sembarang orang. Bagas tetap merasa baik-baik saja, karena setiap malam, Rinjing mengajaknya bicara. Kadang di pinggir sungai, kadang di bawah pohon beringin yang dipagari tali rotan merah. Rinjing berkata, "Kau seperti jiwa yang pernah tinggal di sini. Mungkin kau memang sudah ditarik sejak lama." Bagas tak sepenuhnya paham, tapi ia merasa tenang. 4 hari sebelum pulang, Bagas menyatakan perasaannya. Rinjing balik bertanya, "Apa kamu bisa tinggal di sini dan tak meninggalkan aku?" Bagas mengangguk dan menggenggam tangan Rinjing. Malam itu, tetua adat memanggil Bagas. Ia diberi 2 pilihan, meninggalkan desa tanpa membawa apapun dari Rinjing, sekalipun hati dan rasa rindunya, atau menetap sebagai bagian dari desa selamanya. Bagas berjanji akan kembali selesai wisuda untuk menjemput Rinjing. Tetapi dalam hati, ia hanya ingin hidup seperti biasa lulus kuliah, mendapatkan kerja di kota. Tetua hanya menggeleng. "Roh-roh lama tidak bisa dibohongi. Kalau kau pulang, kau tak akan utuh." Hari keberangkatan tiba. Bagas pamit ke Rinjing. Gadis itu tak meneteskan air mata, hanya berkata, "Aku tak akan memanggilmu kembali." Tapi hutan tahu caranya. Di perjalanan pulang lewat sungai, Bagas mulai gemetar. Tubuhnya panas dingin. Ia pingsan di perahu. Sesampainya di kota, dokter tak menemukan apa-apa. Semua hasil medis bersih. Tapi Bagas berubah. Ia menjadi pendiam. Suka menyendiri. Tidur sambil berbicara sendiri, menyebut-nyebut nama Rinjing.
Setelah kembali ke Jawa, Bagas benar-benar berubah. Ia berhenti kuliah, sering duduk di bawah pohon selama berjam-jam. Ibunya menemukan kertas-kertas bertuliskan simbol aneh dan sketsa pohon besar. Ia mencoba terapi. Psikolog menyebut trauma budaya. Tapi dalam setiap konsultasi, Bagas hanya berkata, "Aku sudah pulang, Bu. Tapi kenapa rasanya aku masih di sana?" 3 tahun setelahnya, Bagas tak pernah sembuh. Dia bukan gila, tapi jiwanya tak lagi terhubung dengan dunia ini. Kadang, ia bisikan doa dalam bahasa Dayak yang tak pernah diajarkan siapapun padanya. Dan malam-malam tertentu, ia terlihat menulis surat, lalu membakarnya pelen-pelen di bawah pohon, sambil berkata, "Rinjing, tunggulah aku akan kembali." Orang-orang bilang, Bagas depresi, tapi keluarganya tahu, ini lebih dalam dari itu. Dia hidup, tapi tidak benar-benar hidup, seperti jiwanya terjebak di antara dua dunia. Kadang, cinta bukan soal siapa yang kita pilih, tapi siapa yang memilih kita, bahkan setelah kita pergi. Pesan dari cerita ini adalah, jangan pernah mempermainkan hati siapapun jika tidak ingin hal-hal buruk menimpamu.